Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andreda Utami. Kali ini aku mau berbagi informasi tentang satu buku yang menurutku menarik, dan untukku buku ini sangat membantu. Dalam keluarga kami itu ada kebiasaan untuk membacakan cerita kepada anak-anak sebelum tidur, baik itu tidur siang ataupun tidur malam, untuk melatih fokus, kemudian melatih logika dasar anak-anak, dan juga jelas untuk menambah kosakata anak-anak sehingga bisa membantu mereka dalam berkomunikasi. Dengan cerita sebelum tidur itu bisa membangun koneksi atau kedekatan emosional anak kita dengan anak-anak, membuat sebuah moral atau pendidikan karakter yang saat ini sangat benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nah, jadi aku mau liatin ini buku dongeng anak hebat. Ini aku baru punya satu. Jadi dongeng anak hebat ini itu ada 3 koleksi seri lainnya. Jadi seluruhnya itu ada 4 seri. Nah, ini aku punya yang salah satunya itu judulnya itu kumpulan kisah pembentuk karakter. Jadi buku ini itu lumayan tebal, tapi di dalam satu buku ini itu tidak hanya satu cerita. Jadi ceritanya itu ada 12, satu lusin, lumayan. Jadi satu buku ini itu ada 12 cerita. Dan contohnya ya, ini contohnya judulnya Simon, halaman pertama, Simon si keledai kecil. Simon si keledai kecil bagus ya untuk anak-anak yang sudah mulai bisa membaca. Itu untuk latihan baca itu bagus buku ini karena ilustrasinya bagus, kata-katanya itu sedikit, jadi kalau kita bacain untuk anak-anak itu satu ceritanya itu tergantung cara bacanya gimana juga gitu kan. Kalau pakai ekspresi dan full ekspresi gitu mungkin ya bisa sampai dengan nggak sampai 10 menit lah. Jadi nggak terlalu panjang, anak-anak juga dengarnya nggak bosen, dan kita juga nggak capek. Dalam satu halaman itu hanya sedikit, kata-katanya itu hanya sedikit. Jadi ya kalau untuk dibaca sama anak-anak yang udah mulai bisa baca itu ya bagus gitu, kata-katanya nggak kepanjangan, jadi cocok untuk yang mulai bisa baca. Istimewanya lagi, cerita-cerita ini itu sebenarnya cerita dari berbagai negara. Jadi sebenarnya ini cerita-cerita dari seluruh dunia dikumpulkan dalam satu buku. Setiap cerita itu punya nilai moralnya tersendiri. Oke, contohnya nih ya, ini salah satu cerita yang sama anak-anakku itu benar-benar nggak pernah bosen mereka untuk selalu diulang, minta diceritakan ulang terus. Mau bacain ini si rambut emas
Ini tadi yang si rambut emas dan 3 ekor beruang, cerita tradisional Jerman itu. Anak-anak lebih suka mendengarkan cerita yang berirama, yang berulang-ulang. Salah satu moral yang bisa ditarik dari cerita ini mungkin pertama, tidak sembarangan masuk ke rumah orang. Kemudian yang kedua mungkin kekompakan keluarga mungkin. Jadi, menggugah imajinasi anak-anak, tapi tidak lupa selalu ada moral di dalam cerita itu. Oh ya, satu lagi, kelebihan buku ini itu adalah ilustrasinya itu setiap cerita itu berbeda-beda. Jadi contohnya kalau Simon itu seperti lukisan cat air gitu ya. Kemudian cerita kedua itu adalah nah ini dia si rambut emas tadi, ilustrasi dengan garis-garis yang tegas tapi berwarna lembut. Kemudian ini cerita ketiga, yaitu Yao dan Bulan, lebih maskulin ya. Secara gambar dia lebih maskulin tapi lucu. Kalau anakku sendiri itu sangat tertarik dengan gambar ini. Katanya, "Ma, kok bulannya bisa didudukin, terus bulannya bisa digelindingin?" Nggak, maksudnya benar-benar menggugah imajinasi anak-anak. Yang selanjutnya itu sarung tangan, cerita hewan-hewan kayak gitu. Intinya cerita setiap di dalam setiap cerita itu ilustrasinya beda-beda. Itu bikin menarik juga untuk anak-anak, karena kalau anak-anak sendiri sih akan lebih tertarik melihat sesuatu itu secara visual dulu gitu. Mungkin baru mungkin isinya. Ya, kalau menurut saya buku ini saya sangat worth it banget, sangat worth it banget dengan harganya gitu. Jangan khawatir 12 juta cuma buat 12 hari dong, enggak. Karena anak-anak itu sangat suka sekali mengulang-ulang cerita yang dia suka. Nah kebetulan menurut aku sih setiap cerita ini punya ya karakternya masing-masing dan punya sesuatu yang menarik di dalam setiap ceritanya gitu. Jadi anak-anak itu kadang, kalau anak-anakku sendiri sih mereka ganti-gantian, kadang suka cerita si rambut merah, si rambut emas, kadang ganti tuh jadi cerita suka lagi suka cerita pemusik dari Bremen, itu diulang berhari-hari, kadang sampai seminggu, nggak bosen-bosen, baru ganti cerita lain. Lumayan kan, jadinya mungkin bisa buat 1 bulan, mungkin lebih. Oke, sekian review buku kali ini. Oke, semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka, tolong dong klik like, comment, dan jangan lupa subscribe.